Ya, meningkatnya aktivitas penjualan helm dalam masa PSBB transisi menjadi penunjuk tingginya animo masyarakat menggunakan kendaraan roda 2 di jalanan ibu kota hingga turut menyumbang kepadatan lalu lintas. Padahal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyebut akan mempertimbangkan penerapan ganjil genap kendaraan roda 4 maupun roda 2 di masa PSBB transisi jika kemacetan tidak bisa dikendalikan. Iya, Lia. Ini untuk mengetahui bagaimana kemacetan lalu lintas pagi ini, ada reporter Trans 7 Bramantio Herlambang yang sudah berada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bram. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi di sana pagi ini? Baik, Reza dan juga Lia, memang hingga saat ini untuk kawasan Pasar Minggu sendiri cukup ramai begitu. Apalagi memang sejak sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat kami melihat penambahan volume kendaraan ini masih terus terjadi. Ini juga didominasi oleh sejumlah kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi begitu. Namun tak jarang sebenarnya misalkan seperti bus yang baru saja lewat ataupun sejumlah truk kendaraan besar begitu ini juga masih melintas sehingga menambah jumlah kepadatan yang ada di kawasan ini sendiri. Dan Reza dan juga Lia, sebenarnya kepadatan ini sendiri pun memang sudah terjadi sejak hari Senin lalu saat PSBB transisi, apalagi pada saat pagi hari di jam berangkat kantor seperti ini dan juga nanti di sore hari. Dan ini tentu menjadi pekerjaan rumah sendiri, apalagi bagi para pekerja yang memang tinggal di kawasan Depok yang melakukan perjalanan kerja pada pagi dan juga sore hari. Pada saat pulang ini juga akan cukup terbatas begitu akses lalu lintas yang ada, karena jika kita pantau sebenarnya rekayasa lalu lintas memang belum cukup banyak tersedia di sini, hanya mungkin beberapa akses alternatif saja yang kemudian disediakan pemerintah pada ruas-ruas yang ditutup melewati sejumlah kawasan-kawasan pemukiman yang ada di sekitaran kawasan Pasar Minggu ini sendiri. Dan hal ini tentunya juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya yang mengatakan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di ibu kota kurang lebih rata-ratanya adalah 100% sejak hari Senin kemarin. Dan jika kita bisa mencontohkan salah satunya misalkan adalah dari kawasan Senayan menuju kawasan Sudirman, ini pada Senin saja itu terjadi sekitar 38.000 kendaraan yang melintas, dan angka ini ternyata meningkat 100% dari minggu sebelumnya pada saat PSBB masa terakhir, yaitu hanya sekitar 18.000 kendaraan. Sehingga tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pekerja dan juga pemerintah, apalagi dengan munculnya wacana ganjil genap, tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri buat masyarakat, karena di satu sisi mereka merasa dibatasi menggunakan kendaraan pribadi, tapi di satu sisi juga terdapat sejumlah pembatasan atau protokol-protokol yang harus dilakukan jika kemudian mereka menaiki sejumlah kendaraan ataupun transportasi massal yang ada. Meski kemudian jika kita tahu kemarin Menhub mengeluarkan Permenhub nomor 41 2020 yang juga menghapus jumlah minimal penumpang yang sebesar 50% untuk kendaraan darat. Dan hal ini juga sebenarnya bisa menjadi salah satu faktor penambahan jumlah masyarakat yang melakukan mobilitas pada jam-jam sibuk. Sehingga ketika Pemprov DKI Jakarta mengatakan ingin kemudian mengurangi jumlah pertambahan kasus positif pada masa PSBB transisi, ini kemudian bisa dikatakan cukup berbanding terbalik dan juga kontradiktif begitu. Sehingga ini tentu bisa menjadi perhatian pemerintah tersendiri bagaimana kemudian tetap memperhatikan sektor-sektor ataupun roda-roda ekonomi yang mungkin harus segera dijalankan, tetapi juga kesehatan maupun kenyamanan masyarakat yang mulai keluar rumah dan tidak bisa berdiam diri di rumah saja. Seperti masa pandemi 3 bulan pertama yang memang kita diharuskan di rumah dan tidak keluar rumah. Reza dan juga Lia, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bram Herlambang dan juru kamera Daud Thompson. Selalu berhati-hati dan selamat bertugas kembali.